Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatirul Akbar. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang kejadian majemuk. Sebelum itu, peluang kejadian majemuk dibagi menjadi 4 bagian. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu 2 kejadian saling lepas. Apa sih 2 kejadian saling lepas itu? 2 kejadian saling lepas, jika terdapat 2 kejadian A dan B, maka kejadian A dan B disebut kejadian saling lepas. Jika kejadian A dan B tidak mungkin terjadi bersama-sama. Bisa dilihat diagram Venn tersebut, dan ini adalah rumusnya. Agar lebih dimengerti, kita lanjut pada contoh yang pertama, yaitu pada pelemparan 2 buah dadu sekaligus, hitunglah peluang muncul dadu berjumlah 6 atau dadu berjumlah 11. Jadi di contoh soal pertama ini ada 2 kejadian, yaitu peluang muncul dadu berjumlah 6 dan peluang dadu berjumlah 11. Nah, kita cari kemungkinannya, dan kemungkinannya bisa yaitu 1, 5, jadi kemungkinan peluang muncul dadu 6 yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tulis NA sama dengan 5. Kita lanjut ke kejadian yang B. Kejadian yang B adalah peluang muncul dadu berjumlah 11. Kemungkinannya itu ada 5 dan 6 dan 5. Jadi kemungkinan peluang muncul dadu 11 itu ada 2, 5, 6 dan 6, 5. Kita tulis saja dengan NB. Oke, setelah menemukan nilai NA dan NB-nya, kita lanjutkan ke nilai NS. NS itu adalah nilai sampel. Jadi dikarenakan dadu itu berjumlah 2 dan satu dadunya itu berjumlah 6 sisi, jadi kita 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 yaitu 36. Nah, langsung kita ke kejadian A sama dengan, karena kejadian A itu sama dengan NA per NS, jadi 5/36, dan PB nya kejadian B 2/36. Setelah kejadian A dan kejadian B ditemukan, kita langsung saja menggunakan rumus ini. Kejadian A atau B sama dengan kejadian A plus kejadian B.
ditambah kejadian B sama dengan kejadian A nya yaitu 5/36 ditambah kejadian B nya yaitu PB 2/36. Jadi sama dengan 7/36. Oke. Jadi jawaban pada contoh pelemparan 2 buah dadu sekaligus hitunglah peluang muncul dadu berjumlah 6 atau dadu berjumlah 11, yaitu hasilnya adalah 7/36. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu ada 2 kejadian tidak saling lepas. Apa sih 2 kejadian tidak saling lepas itu? Jadi kejadian A dan kejadian B disebut kejadian tidak saling lepas jika kejadian A dan B dapat terjadi pada saat bersamaan atau beririsan. Kayak seperti ini, beririsan. Dan ini adalah berikut rumusnya yang akan kita pakai. Kejadian A atau B sama dengan kejadian A ditambah kejadian B dikurang kejadian A irisan B. Dan kita langsung saja ke contoh soal berikut. Sebuah dadu diundi 1 kali sekaligus, tentukan peluang muncul sisi berangka genap atau prima. Di sini juga sama, ada 2 kejadian, yaitu peluang muncul sisi berangka genap dan peluang muncul sisi berangka prima. Kita langsung saja ke penyelesaiannya. Jadi kita tentukan dulu peluang muncul sisi berangka genap. Jadi yang kita tulis A sama dengan, dikarenakan muncul berangka genap, jadi kita tulis angka genap itu ada 2, 4, dan 6. Jadi PA nya sebenarnya dikarenakan ini ada 3 kemungkinan, jadi 3/6. 3/6. 6 nya ini dari mana? Karena satu dadu itu mempunyai 6 sisi, jadi 3/6. Oke, kita lanjut ke kejadian yang kedua, yaitu yang B. Tentukan peluang muncul sisi berangka prima. Jadi nilai-nilai dari bilangan prima ada 2, 3, dan 5. Jadi peluang kejadian B nya itu sama, dikarenakan di sini ada 3 kemungkinan, jadi 3/6. Dan kita akan menentukan satu lagi, yaitu irisan antara A dan B. Jadi irisan A dan B itu adalah di kejadian A dan kejadian B. Kejadian B itu ada angka yang nilainya sama. Jadi angka yang nilainya sama itu adalah hanya ada 1, yaitu angka 2. Jadi cuman 1. Jadi nilai peluang A irisan B itu cuma 1, ya, cuma angka 2. Setelah ini kita lanjut ke penyelesaiannya menggunakan rumus yang ini.
dikurangi P irisan jadi sama dengan PA nya yaitu 3/6 ditambah PB yaitu sama 3/6 dikurangi irisan B nya yaitu 1 dikurangi 1, jadi sama dengan 3/6 tambah 3/6 dikurangi 1 5/6. Ini juga saya koreksi, ini salah, harusnya ini 1/6. Jadi hasil dari sebuah dadu diundi satu kali sekaligus, tentukan peluang muncul sisi berangka genap atau prima, yaitu hasilnya adalah 5/6. Kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu peluang dua kejadian saling bebas. Kita jelaskan dulu pengertiannya. Jika terdapat dua kejadian A dan B, di mana terjadinya kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B, dan begitu juga sebaliknya, peluang terjadinya kedua kejadian tersebut secara bersamaan bisa dihitung dengan rumus berikut. Kejadian A irisan B sama dengan kejadian A dikali kejadian B. Berikut adalah langsung saja ke contoh soalnya agar lebih mudah dimengerti. Jadi soalnya itu sebuah dadu dan sekeping koin dilemparkan sekaligus di atas meja. Tentukan peluang munculnya mata dadu 6 dan angka pada koin. Jadi ini ada dua kejadian, yaitu tentukan peluang munculnya mata dadu 6 dan angka pada koin. Oke, lanjut kita selesaikan. Pertama-tama kita cari sampel dadunya dulu, yaitu sampel dadu sama dengan 4, 5, dan 6, sehingga nilai sampel dadu yaitu 6, dan jika A sama dengan peluang munculnya mata dadu 4. Mata dadu 6. Mata dadu 6. Jadi A sama dengan 6. Jadi sehingga nilai A-nya itu 1, karena cuma ada 1, sehingga PA sama dengan NA per NS sama dengan NA-nya yaitu 1 dan NS-nya itu 6, jadi 1/6. Setelah itu kita lanjut menentukan angka pada koin. Oke, kita lanjut menentukan angka pada koin logam. Kita mencari nilai sampelnya dulu. Pada koin logam hanya ada dua mata nilai sampel, yaitu hanya angka dan gambar, sehingga S sama dengan A dan G saja, sehingga NS-nya adalah 2. Dan jika B sama dengan kejadian muncul angka jadi B sama dengan A.
dikarenakan angka cuma satu jadi A, sehingga NB nya yaitu 1, sehingga PB sama dengan NB per NS sama dengan 1, karena NB nya 1 dan NS nya yaitu 2, jadi ininya 1/2. Setelah itu kita lanjut menggunakan rumus yang ada di sini, yaitu P, A, dan B. Kejadian A dan B sama dengan kejadian A dikali kejadian B. Langsung saja di sini. Sama dengan PA nya itu 1/6 dikali PB nya yaitu 1/2. Jadi jawabannya 1/6 dikali 1/2 itu 1/12. Jadi ini adalah jawaban dari contoh soal yang ini. Oke, kita lanjutkan ke materi yang keempat, yaitu materi tentang dua kejadian bersyarat. Kita jelaskan dulu apa itu dua kejadian bersyarat. Misalkan terdapat dua kejadian, yaitu kejadian A dan kejadian B. Maka peluang terjadinya kejadian A bila kejadian B sudah diketahui terjadi disebut dengan istilah peluang kejadian A dengan syarat terjadi kejadian B. Dengan contoh sebagai berikut. Sebuah dadu dilemparkan 1 kali dan diketahui bahwa mata dadu yang muncul adalah genap. Tentukan peluang yang akan muncul mata dadu yang lebih dari 4. Oke, kita selesaikan. Pertama-tama kita cari peluang kejadian A. Di mana peluang kejadian A? Peluang kejadian A adalah ini nih. Yang muncul adalah mata dadu genap. Jadi kita cari dulu peluang kejadian muncul mata dadu genap. Jadi, A sama dengan mata dadu genap itu angkanya ada 2, 4, dan 6, sehingga NA nya atau jumlahnya sama dengan ada 3 karena ada 2, 4, dan 6. Dan kita cari kejadian B. Kejadian B nya itu adalah tentukan peluang yang akan muncul mata dadu yang lebih 4. Otomatis kan yang lebih dari 4 di mata dadu itu kan cuma ada 5 dan 6. Jadi B sama dengan 5, 6, sehingga NB nya adalah 2. Sehingga kalau kita lihat di antara A dan B itu ada irisannya, yaitu ada angka genap, angka 6. Jadi kita tulis A irisan B sama dengan 6, sehingga jumlah A irisan B sama dengan 1. Oke, lanjut. Sehingga rumus untuk suatu kejadiannya yaitu, tapi dengan syarat kejadian A yang ini sudah terjadi duluan sebelum kejadian B. Jadi rumusnya seperti ini. Kejadian A sudah terjadi duluan sebelum kejadian B. Jadi ini artinya kejadian A sudah terjadi duluan sebelum kejadian B. Maka dikarenakan A sudah terjadi duluan, maka yang menjadi pembagi itu adalah peluang A. Jadi peluang A
dan yang di atasnya adalah irisannya. Irisan B. Sehingga kita langsung saja peluang A irisan B yaitu 1. Jadi 1/6. Dimana kok ada 6? Karena dalam satu dadu itu ada 6 sisi, jadi ininya 6. Dan peluang A-nya yaitu 3 sehingga 3/6. Jadi tinggal coret dan jawabannya adalah 1/3. Jadi itulah jawaban yang dari contoh yang keempat, yaitu tentang 2 kejadian bersyarat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.